Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deti Kirana dari program studi S2 Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus Universitas Nasional Jakarta. Video ini bagian dari tugas mata kuliah Advanced Financial Management. Saya akan membahas topik yang berjudul manajemen persediaan. Latar belakang dan pengertian manajemen persediaan. Latar belakang manajemen persediaan yaitu perusahaan membutuhkan sistem persediaan yang baik untuk memastikan ketersediaan produk dan mencegah kehabisan stok. Jadi manajemen persediaan itu adalah jembatan antara pemasok dan pelanggan. Tanpa pengelolaan yang baik, perusahaan berisiko kehilangan pelanggan atau mengalami kerugian karena biaya penyimpanan yang terlalu tinggi. Sedangkan untuk pengertian manajemen persediaan, di mana manajemen persediaan itu adalah untuk mengelola stok barang dari pengadaan hingga distribusi untuk memastikan apakah produk tersedia dalam jumlah tepat dan waktu yang tepat sesuai dengan permintaan pasar. Konsep modal kerja. Jadi konsep modal kerja itu di mana dana yang digunakan untuk operasi sehari-hari seperti membeli bahan baku, membayar karyawan, dan mendukung semua produksi. Jadi modal kerja itu yang cukup memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan operasi tanpa hambatan. Pentingnya modal kerja itu memastikan perusahaan itu dapat beroperasi secara lancar dan memenuhi permintaan pelanggan. Jika modal kerja kurang, perusahaan itu bisa mengalami kesulitan dalam mempertahankan aktivitas produksinya. Jenis modal kerja itu ada dua, modal kerja permanen dan modal kerja variabel, yang dimana modal kerja ini secara permanen yaitu selalu ada dibutuhkan untuk mendukung operasi bisnis dalam jangka panjang seperti biaya produksi dasar yang berulang. Sedangkan modal kerja variabel itu yaitu modal berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, misalnya saat permintaan naik atau saat periode tertentu. Modal kerja itu variabel akan meningkat untuk memenuhi lonjakan tersebut. Jadi perusahaan itu sangat membutuhkan lebih banyak modal kerja variabel saat musim belanja meningkat seperti menjelang akhir tahun, apalagi itu yang bersangkutan dengan menjelang akhir tahun atau hari Natal. Kebijakan modal kerja yang tepat membantu perusahaan itu mengatur keseimbangan antara modal yang digunakan untuk operasi sehari-hari dan modal yang disimpan untuk cadangan. Jadi, kebijakan modal kerja itu ada dua kebijakan utama, yaitu kebijakan konservatif dan kebijakan agresif. Jadi, kebijakan konservatif itu adalah perusahaan memilih untuk mempertahankan jumlah persediaan yang tinggi untuk menghindari kekurangan stok. Nah, sedangkan kebijakan agresif itu perusahaan memilih untuk menyimpan persediaan dalam jumlah minimal untuk mengurangi biaya penyimpanan, tapi berisiko mengalami kekurangan stok jika terjadi lonjakan permintaan. Jadi kebijakan modal kerja itu juga mempengaruhi bagaimana perusahaan itu mengelola piutang dan hutang dengan tujuan untuk menjaga arus kas itu tetap sehat. Perusahaan juga harus menentukan kebutuhan modal kerja. Nah, untuk menentukan kebutuhan modal kerja, perusahaan itu harus menganalisis siklus operasional, termasuk waktu pembelian bahan baku, proses produksi, dan waktu penjualan hingga pembayaran diterima. Nah, perusahaan juga harus mempertimbangkan waktu pembayaran dan pemasokan dan pelanggan. Karena semakin cepat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan. Karena apa? Perusahaan dalam siklus operasional panjang itu membutuhkan lebih banyak modal kerja untuk menutupi biaya yang muncul. Nah, selama proses produksi hingga produk penjualan tersebut. Terkait dengan pembahasan sekarang yaitu permintaan pasar. Jadi salah satu contohnya adalah kasus perusahaan di PT Exonindo, yang dimana perusahaan manufaktur tas dan garmen yang telah berdiri sejak 1979. Perusahaan ini mengalami krisis besar sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2024 yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi terhadap 46.000 buruh. Krisis ini dipicu oleh salah prediksi permintaan pasar yang menyebabkan kelebihan stok, sehingga perusahaan itu harus menanggung biaya penyimpanan yang tinggi. Penurunan permintaan global ini yang diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi dan tantangan geopolitik, di mana perusahaan PT Exonindo itu memaksakan perusahaan mengurangi produksi secara signifikan. Selain itu, kenaikan biaya produksi terutama harga bahan baku, energi, dan logistik menekan margin keuntungan perusahaan sehingga PHK itu dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya operasional pada perusahaan tersebut.
Di tengah tantangan ini, PT Exonindo juga mulai mengadopsi teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi produknya tersendiri. Namun, otomatis ini mengurangi kebutuhan dan tenaga kerja manusia yang berdampak pada pengurangan jumlah buruh. Sementara itu, perubahan regulasi seperti kenaikan upah minimum dan antara lain itu yang menambah beban perusahaan tersebut, semakin memicu keputusan untuk mengurangi tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah kelebihan stok dan biaya penyimpanan yang tinggi, PT Exonindo itu menerapkan sistem just in time atau JIT, yang dimana sistem ini memastikan bahwa bahan baku hanya dipesan ketika ada kebutuhan produksi yang jelas. Memang seperti itu supaya perusahaan itu bisa meningkat sehingga kelebihan stok itu dapat ditekan dan biaya penyimpanan itu berkurang. Bahwa implementasi JIT itu berhasil meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya serta memperbaiki likuiditas perusahaan. Dengan JIT, perusahaan ini kini lebih siap menghadapi fluktuasi permintaan pasar tanpa harus menyimpan stok berlebihan yang dapat membebani keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan itu yang efektif sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan itu dapat meminimalkan biaya penyimpanan, mengurangi risiko kehabisan stok, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan itu yang paling diutamakan dalam kita memasarkan suatu produk, di mana kebijakan modal kerja yang baik itu membantu perusahaan mengelola likuiditas dan modal operasional dengan efektif. Jadi perusahaan itu harus secara berkala meninjau kebutuhan agar dapat menyesuaikan strategi persediaan dan modal kerja sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Kesimpulannya dari keseluruhannya adalah kombinasi antara manajemen persediaan dan kebijakan modal kerja yang baik dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan saya pamit karena ini adalah video tugas yang saya buat. Terima kasih. Audio Jungle.